Teman-teman pernah nggak ada satu momen atau ada satu waktu yang kita itu merasa seolah-olah seperti ada sesuatu di dalam diri kita itu yang belum selesai, belum sembuh. Mungkin ada hal yang masih tersimpan, ada luka yang masih belum bisa kita maafkan, atau ada bagian dari masa lalu yang masih tertinggal di dalam diri kita, yang mana hal inilah yang pada akhirnya membuat hati kita selalu terasa berat untuk kita jalani, untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, dan kita bisa menempuh atau kita bisa mengambil hikmah dari setiap kehidupan kita yang baru, teman-teman. Karena pada saat ada sesuatu yang memang belum selesai di dalam diri kita, ada hal yang belum sembuh di dalam diri kita, langkah kita yang akan terasa tersendat, dan emosi yang ada di dalam diri kita itu kayak gelombang, teman-teman. Kayak gelombang yang sulit banget, susah banget untuk kita kendalikan. Pada dasarnya, teman-teman, luka batin itu kan tidak terlihat ya. Tidak selalu terekspresikan, tidak selalu terlihat, tidak selalu bisa kita rasakan yang terus menetap gitu. Luka batin itu bisa aja dia tidak terlihat, tapi dia terus nempel gitu. Dia terus terasa seperti sebuah hal yang mengganggu, dan itu sangat nyata. Dan bahkan bisa jadi luka batin itu mungkin berasal dari kata-kata yang tanpa sadar kata-kata orang lain itu sudah menyakiti kita dan membuat luka di dalam diri kita, teman-teman. Atau mungkin luka batin itu bisa jadi berasal dari pengalaman diri kita yang kita merasa ada sesuatu yang kita anggap nggak fair gitu di dalam hidup kita, nggak adil di dalam kejadian di kejadian di dalam hidup kita. Atau mungkin malah luka batin itu bisa jadi berasal dari sebuah harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan di dalam hidup kita, teman-teman. Yang mana hal-hal ini tanpa kita sadari, dan bahkan seringkali tidak kita sadari, luka itu terus terbawa ke dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, teman-teman. Tanpa kita sadari, luka itu terus kita bawa di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan hal itu ternyata sangat mempengaruhi cara kita untuk berpikir, cara kita untuk merespon sesuatu, cara kita untuk merasakan, bahkan cara kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain, teman-teman. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Rasulullah itu bilang bahwa ada segumpal daging yang mana apabila daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tetapi apabila daging itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk pula. Dimana daging itu adalah hati kita, atau daging itu adalah bagian terpenting dari dalam diri kita, karena hati itu adalah pusat kontrol dari seluruh kehidupan kita, teman-teman. Maka teman-teman, di perjalanan mentoring kita menuju sebuah hal yang namanya inner healing atau penyembuhan dari dalam ini, bukan hanya sekedar menghapus semua luka-luka itu, tetapi ini adalah soal memurnikan hati kita
agar kita bisa kembali merasakan sesuatu atau kita bisa kembali merasakan ketenangan yang sejati, teman-teman. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa berdamai dengan diri kita? Karena berdamai dengan diri kita ini menjadi sebuah hal yang penting, teman-teman. Coba deh teman-teman coba bayangin kalau di dalam hidup kita itu, gimana seandainya kalau di dalam hidup kita itu kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Tentunya kita akan mengalami situasi diri yang tidak utuh, situasi diri yang terpecah-pecah, kondisi diri yang terpisah-pisah. Bahkan kita tuh bisa mengalami sebuah inner konflik, teman-teman, atau sebuah konflik batin, yang mana konflik batin itu adalah tanda bahwa diri kita itu sedang berada dalam kondisi yang tidak utuh, teman-teman. Karena dari setiap kejadian, dari setiap trauma masa lalu kita, dari setiap hal yang kita rasakan dan itu menjadi sebuah sebuah trauma di dalam hidup kita, selalu ada sebagian dari diri kita yang tertinggal di dalam kejadian tersebut, teman-teman. Jadi mau berapa lama pun kejadian itu sudah berlalu, mau berapa lama pun kita mencoba untuk melupakan kejadian itu, tetapi seringkali mulai itu pada saat ada sebuah trigger, pada saat ada sebuah pematik, ada hal yang mematik memori kita untuk mengingat kembali rasa sakit itu, kapanpun trauma itu bisa muncul di dalam diri kita, teman-teman. Makanya kalau orang-orang tua kita zaman dulu tuh selalu mengingatkan kita untuk menjadi diri yang utuh gitu. Menjadi diri yang utuh itu adalah menjadi diri yang tidak terpecah-pecah atau selalu berada di dalam kesadaran diri secara penuh, teman-teman. Nah, hal inilah yang menjadi menarik, teman-teman, karena kalau kita mulai membahas dari sisi istilah, kalau di dalam bahasa Inggris yang disebut utuh itu kan disebut dengan whole atau akar katanya. Akar katanya itu dari kata whole itu masih nyambung dengan heal. Artinya whole atau heal itu artinya sembuh atau menyembuhkan gitu. Maka istilah healing itu yang sekarang seringkali populer dengan kalau kita sebut healing itu kan identiknya sama jalan-jalan, identiknya sama liburan, identiknya tuh sama bepergian ke satu tempat gitu ya. Sebetulnya konsep dari self healing itu adalah mengutuhkan kembali diri kita yang sedang terpecah-pecah, atau pada saat kita sedang healing yang benar itu adalah healing yang membuat kita itu menjadi semakin utuh dengan diri kita. Semakin utuh yang seperti apa? Semakin utuh maksud saya antara pikiran, perasaan, tindakan, dan sikap kita itu menjadi satu perilaku yang kita itu menjadi satu kesatuan gitu. Berupaya untuk mengutuhkan kembali segala sesuatu hal yang terjadi di dalam diri kita, dimana esensi dari healing sendiri yang pada akhirnya membuat kita menjadi whole atau menyatu ini, teman-teman, yang masih nyambung dengan arti kata holistiknya adalah merupakan segala sesuatu yang sifatnya menyeluruh gitu, mencakup segala hal gitu. Jadi pada saat kita bicara kita akan melakukan self healing,
Sebetulnya yang harus kita lakukan itu adalah menyelaraskan segala sesuatu hal dengan diri kita kembali, agar diri kita itu bisa utuh lagi, atau sering disebut dengan istilah diri kita itu bisa terintegritas atau terintegriti gitu ya, dengan segala sesuatu bentuk kejadian yang kita alami, yang kita rasakan, yang menjadi memori yang tidak perlu kita ingat kembali, dan itu bisa kita abaikan dulu dan kita bisa hadir utuh saat ini gitu. Jadi pada saat seseorang itu disebut atau dikatakan memiliki integritas, itu adalah ketika dirinya itu bisa hadir utuh, teman-teman. Antara apa yang ia ketahui dengan apa yang ia lakukan itu tuh sama gitu. Itulah yang disebut dengan integritas, teman-teman. Jadi kalau apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, itu bukan sebuah integritas tuh gitu. Itu bukan sebuah hal yang mengutuhkan diri kita gitu. Karena kan sekarang banyak juga orang yang belum paham tapi sudah bicara banyak gitu, belum mengerti tapi sudah hanya berdasarkan teori tapi sudah mencoba untuk menginfluence banyak orang. Bukan artinya tidak boleh seperti itu, tapi dengan kita melakukan hal yang seperti itu, sebetulnya kita sedang memecah belah diri kita sendiri, teman-teman. Jadi nggak nyambung gitu antara diri kita dengan pribadi kita, itu nggak punya sebuah integrity gitu, nggak punya sebuah integritas, nggak nyambung, nggak connect gitu. Pada akhirnya orang yang seperti itu tidak akan menjadi sehat secara mental, teman-teman. Dan karena kalau kita sudah utuh, kalau diri kita sudah utuh, kita tuh nggak perlu lagi yang namanya healing gitu. Makanya balik lagi, orang-orang tua kita zaman dulu itu selalu mengingatkan kita untuk selalu menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya manusia yang tidak terpecah-pecah, manusia yang tidak terpisah-pisah antara apa yang ia katakan, apa yang ia rasakan dengan apa yang ia lakukan gitu, teman-teman. Nah, berbeda perilakunya dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan adalah sebuah hal yang pada akhirnya akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang hanya akan menyiksa diri kita, teman-teman. Karena kita tidak menjadi pribadi yang benar-benar utuh pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Seorang sahabat, teman-teman, pernah bertanya ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah. Sahabat itu bertanya gini, teman-teman, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Dan Nabi itu menjawab, "Setiap orang, manusia yang paling baik adalah setiap orang yang hatinya selalu bersih dan lisannya selalu jujur. Dan hati yang bersih itulah kunci dari kita bisa selalu menghealing diri kita dari dalam gitu, atau mengobati diri kita dari dalam." Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika hati kita itu sudah dipenuhi oleh luka, sudah dipenuhi oleh trauma, sudah dipenuhi oleh ketakutan, kecemasan, penderitaan atas hal-hal yang pernah kita lalui di masa lalu. Bahkan
orang yang seperti ini, teman-teman, menurut beberapa peneliti dan menurut beberapa ilmuwan, orang yang hidupnya menyimpan sebuah luka yang besar, itu ada beberapa tanda-tanda yang secara fisik aja bisa dikenali gitu. Yang pertama, orang ini mudah sekali untuk terpicu oleh yang namanya emosi. Bahkan hal kecil pun itu sangat bisa membuat dia menjadi marah, atau sangat bisa membuat dia menjadi merasa sedih atau merasa cemas secara berlebihan, seperti yang seolah-olah ada sebuah amarah yang dia pendam dan hal ini belum selesai dengan dirinya. Yang kedua, teman-teman, orang yang masih menyimpan sebuah luka di dalam dirinya selalu berperilaku atau selalu menjadi overthinking atau self-doubt. Overthinking dan self-doubt ini adalah orang yang selalu merasa tidak cukup baik, teman-teman. Selalu takut gagal, selalu merasa kurang jika dibandingkan dengan orang lain, selalu menyalahkan dirinya. Dan meskipun orang bisa memaafkan dirinya, tapi dia tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri gitu. Dan inilah tanda-tanda yang kedua pada saat seseorang itu memiliki sebuah luka batin yang dia simpan di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah orang itu sulit untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Orang itu menjadi seorang yang penuh dengan sebuah rasa dendam dan rasa bersalah. Yang dua hal ini bahkan menjadi beban untuk dirinya dan dua hal ini menghantui dirinya terus-menerus, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, tanda-tanda dari orang yang masih memiliki atau masih menyimpan luka batin di dalam dirinya adalah selalu merasa hampa atau kehilangan arah. Bahkan ia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak kenal dengan dirinya sendiri atau apa tujuan hidup yang sedang dia jalani sebenarnya. Karena hati yang penuh luka, teman-teman, hati yang penuh luka adalah hati yang sangat jauh dari yang namanya ketenangan. Dan ketenangan sejati itu hanya bisa ditemukan dengan kembali kepada Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah bilang, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tenang gitu. Jadi teman-teman, yang namanya inner healing ini di dalam Islam itu bukan hanya sekedar memaafkan atau melupakan. Inner healing adalah sebuah perjalanan untuk benar-benar menerima diri kita sendiri, menerima semua kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, memaafkan diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, dan membebaskan diri kita sendiri dari semua belenggu masa lalu yang kita rasakan dan yang menyiksa kita sampai dengan saat ini. Hal itu masih kita rasakan, teman-teman. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mulai praktek untuk menghealing diri kita atau untuk melakukan inner healing ini di dalam keseharian kita, teman-teman. Yang pertama, ini baru kemarin dan ini bahkan seringkali dibahas, diingatkan kembali oleh ibu saya kepada saya, teman-teman. Setiap kali ada hal yang
membuat diri kamu nggak nyaman, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah kita menyadari dan kita mengakui bahwa luka batin itu ada. Jadi dengan kita menyadari dan dengan kita mengakui bahwa luka itu ada, teman-teman, kita tidak lagi berusaha untuk menekan, kita tidak lagi berusaha untuk melupakan luka itu dengan sebuah kesibukan, atau bahkan kita tidak lagi berusaha untuk menghindari luka itu dengan semua hal yang kita lakukan. Tapi luka yang kita sangat sadari itulah modal awal kita bisa menghealing diri kita sendiri, kita bisa memaafkan diri kita sendiri, kita bisa menyembuhkan diri sendiri, yaitu dengan menyadari dan mengakui dan berdamai dengan luka itu sendiri, teman-teman. Saya kasih sebuah contoh dari seorang manusia yang hebat, yang memiliki luka batin yang sangat mendalam, yang bernama Nabi Ayub, teman-teman. Nabi Ayub ketika kehilangan putranya, yaitu Nabi Yusuf, yang membuatnya menangis hingga matanya memutih. Tapi yang beliau lakukan ini sama sekali tidak menyangkal semua kesedihannya, teman-teman. Bahkan sebaliknya, Nabi Ayub ini bilang ke Allah, "Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengadukan segala kesusahan dan kesedihanku," kata Nabi Ayub gitu. Dan inilah yang Allah capture kata-kata Nabi Ayub ini di dalam surat Yusuf ayat 86. Maka langkah pertama di dalam kita menghealing diri kita, teman-teman, langkah pertama adalah dengan kita jujur kepada diri kita sendiri dan mengakui bahwa memang luka itu ada. Dan jangan pernah menutupi keadaan diri kita dengan berpura-pura baik-baik aja, berpura-pura kuat, berpura-pura nggak ada masalah. Karena suatu saat itu bisa menjadi seperti bom waktu tuh gitu. Suatu saat hal itu yang kita pendam bisa tiba-tiba meledak, bisa tiba-tiba pecah, bisa tiba-tiba berantakan pada saat kita menemukan sebuah trigger yang bisa mematik luka itu di dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, menuliskan atau membuat sebuah list apa aja nih perasaan-perasaan yang kita alami yang itu membuat diri kita tidak nyaman gitu. Kita coba tulisin satu-satu, kita coba selesain satu-satu, dan bahkan gini, teman-teman, saya selalu ingatkan bahwa setiap hal yang kita pikirkan itu dasarnya hanya ada dua, teman-teman. Coba pilih mana yang mau kita selesaikan berdasarkan dari urutan yang paling prioritas di dalam hidup kita, dan yang kita rasa hal itu adalah hal yang paling urgent di dalam hidup kita, teman-teman. Sampai dengan hal yang paling tidak prioritas di dalam hidup kita dan hal yang paling tidak urgent di dalam hidup kita gitu. Jadi dengan menjurnaling ini kita memilah-milah mana saja yang mau kita selesaikan dan mana yang tidak perlu lagi untuk kita pikirkan gitu, teman-teman. Karena kita itu seringkali tidak sadar terpengaruh oleh banyaknya sekali distorsi yang ada di sekeliling kita atau gangguan yang ada di lingkungan kita, yang sebetulnya hal itu bahkan
bukan menjadi prioritas kita, dan bukan juga menjadi sebuah hal yang sifatnya urgensi di dalam hidup kita, teman-teman. Yang kalau kita tidak pikirkan pun ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, pada saat kita sudah tahu nih, kita sudah menjurnaling semua itu, teman-teman, kita coba renungin lagi nih, teman-teman. Kita jeda, kita renungin lagi agar hal ini kita lakukan agar kita itu tidak terjebak di dalam masa lalu atau di dalam sebuah kecemasan akan masa depan yang terlalu menyiksa diri kita, teman-teman. Karena kata Nabi itu bilang gini, teman-teman, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka niscaya Allah akan memberikan rizki dan jalan keluar kepadamu seperti halnya seekor burung yang diberi rizki. Ketika ia pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang lapar, maka dengan izin Allah burung itu akan kembali ke dalam sangkarnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi teman-teman, semua ini, dan kita harus percaya bahwa saat kita menyerahkan segala sesuatunya, segala beban permasalahan kita kepada Allah, hati kita itu akan lebih ringan. Dan salah satu caranya adalah dengan kita mencoba untuk mengolah nafas kita dalam-dalam, mengatur nafas kita menjadi normal kembali. Kita duduk, kita menjeda, dan kalau perlu kita selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah, teman-teman. Karena hal ini pun yang bisa menjadi booster untuk kita bisa menghealing diri kita, teman-teman. Karena hanya kepada Allah lah kita bisa berserah diri, dan hanya kepada Allah lah kita bisa memohon pertolongan. Dimana latihan-latihan ini yang akan melepaskan semua stres di dalam diri kita dan membuat diri kita kembali menyadari bahwa kita ini nggak sendirian, teman-teman. Kita ini nggak pernah sendirian, dan kita ini tidak pernah selalu tidak perlu juga kita merasa kesepian, karena selalu ada Allah yang mendampingi kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, di keseharian kita, di dalam hidup kita. Yang terakhir, teman-teman, hal yang harus kita lakukan pada saat tadi kita sudah mengakui, menulis semua hal yang menjadi ketidaknyamanan kita di dalam hidup kita, kita mulai mencoba untuk memaafkan, tapi bukan memaklumi, teman-teman. Jadi beda antara saya memaafkan dengan saya mengakui kesalahan kamu tuh beda gitu. Karena kadang yang namanya luka batin itu datang dari perlakuan buruk orang lain, dari perlakuan orang lain yang memang salah terhadap kita, dari kezoliman orang lain. Dan memaafkan adalah bagian dari inner healing untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Tapi bukan artinya dengan memaafkan itu kita tidak, atau kita membenarkan semua perlakuan salahnya orang lain, teman-teman. Memaafkan bukan berarti membiarkan seseorang terus-menerus menyakiti diri kita. Bahkan Nabi Muhammad tuh bilang gini, teman-teman, bukanlah seorang muslim jika ia terus-menerus tersakiti dalam sebuah lubang yang sama. Dan itu kata-katanya Nabi yang ada di dalam hadis Bukhari. Artinya kita boleh kok menjaga batasan diri kita terhadap seseorang jika ada seseorang yang terus-menerus menyakiti diri kita, teman-teman. Kita bisa memaafkan orang tersebut tanpa harus tetap berada di dalam sebuah lingkaran yang
sama yang membuat diri kita menjadi tersakiti secara terus-menerus. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk membebaskan diri kita dari semua belenggu-belenggu diri kita sendiri dan dari semua beban-beban dendam yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Dan yang paling penting, teman-teman, ada yang namanya reparenting diri kita sendiri. Reparenting diri kita sendiri ini apa? Pada saat kita merasakan banyak sekali luka batin yang berasal dari masa kecil kita, teman-teman. Mungkin dari orang tua kita yang tidak memahami kita, atau mungkin luka batin itu dari lingkungan kita yang tidak mendukung kita. Tapi kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan masa lalu. Jadilah orang tua untuk dirimu sendiri. Itu yang disebut dengan reparenting diri sendiri, teman-teman. Kita bisa kok menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Beri diri kita cinta dan perhatian yang mungkin tidak kita dapatkan dahulu dari orang-orang yang kita harapkan. Saat ini, teman-teman, coba teman-teman melihat diri teman-teman semua seperti halnya teman-teman melihat seorang anak. Cintailah diri teman-teman, sayangilah diri teman-teman, kasihilah diri teman-teman, perhatikan diri teman-teman. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, teman-teman. Dan itu janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Yang mana Allah menyuruh kita, Allah mengajarkan kita untuk memperlakukan diri kita sendiri dengan sebuah kasih sayang. Maka mereparenting diri kita sendiri atau menjadi orang tua untuk diri kita sendiri adalah sebuah hal yang sangat penting, teman-teman. Untuk kita bisa menyembuhkan semua luka-luka batin dan luka-luka masa lalu yang pernah kita rasakan. Karena tidak semua luka bisa disembuhkan sendiri atau bisa sembuh sendiri. Kadang kita juga perlu sebuah afirmasi diri, kita perlu dukungan dari orang lain, kita perlu ngobrol, kita perlu diskusi, kita perlu konsultasi, dengan life coach, dengan guru, dengan mentor, atau dengan terapis yang biasa atau yang bisa membimbing kita, dengan psikolog, dengan profesional gitu ya. Bahkan Nabi sendiri selalu dikelilingi sahabat-sahabat yang mendukungnya. Maka teman-teman jangan pernah ragu untuk mencari bantuan apapun jika teman-teman merasa menemukan kesulitan di dalam kehidupan teman-teman semua. Karena di dalam agama ini, di dalam Islam, kita itu selalu diajarkan untuk saling membantu dan saling mensupport dan saling mendukung di dalam kebaikan, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman, pesan dari saya, pada akhirnya semua penyembuhan, semua healing akan kembali kepada satu hal, yaitu seberapa dekat kita dengan Allah. Ketika seorang Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, di dalam sebuah kegelapan yang pekat, lalu beliau berdoa untuk memohon kepada Allah. Bahkan doanya beliau bukan hanya sekedar doa permohonan, tapi juga pengakuan atas semua kesalahan-kesalahan beliau, pengakuan atas kelemahan-kelemahan beliau, kelemahan diri kita sebagai manusia. Dan pada akhirnya Allah lah yang akan menyembuhkan diri kita, teman-teman. Allah lah yang akan membukakan kembali seluruh rasa-rasa baru yang akan kita rasakan di dalam hidup kita.
Allah jugalah yang akan menyembuhkan diri kita, Allah jugalah yang akan menghibur diri kita di setiap kesulitan yang kita hadapi, teman-teman. Banyak orang yang bisa berlembut-lembut, teman-teman, kepada orang lain, berbelas kasih kepada orang lain. Tetapi seringkali kita itu nggak bisa lembut sama diri kita sendiri. Seringkali kita itu terlalu keras sama diri kita sendiri. Banyak orang yang justru tidak pernah bertoleransi terhadap dirinya. Maka efeknya apa yang akan kita rasakan? Misal pada saat kita sedang sakit tapi kita tidak bisa bertoleransi atau berbelas kasih kepada diri kita sendiri, teman-teman. Jangankan sakit itu bisa sembuh, yang ada malah kita akan merasa semakin terpuruk di dalam rasa sakit yang kita rasakan. Sakitnya jadi makin tidak sembuh. Beban, kita hanya merasakan beban-beban dari rasa sakit itu sendiri. Kita tidak bisa menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari hak atas tubuh kita yang memerlukan istirahat. Kita tidak bisa mengambil atau membaca semua makna yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Maka jangan jadi orang yang hanya mudah untuk menghibur orang lain, teman-teman. Jadilah orang yang selalu bisa menghibur diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri, dan menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Ketika orang lain mendapat musibah, seringkali kita pun bisa dengan mudah untuk bicara, menasehati, menguatkan, bilang bahwa ini adalah takdir dari Allah. Kita mudah banget tuh ngomong kayak gitu, teman-teman. Pada saat ada orang lain yang merasakan musibah atau merasakan sebuah ujian dari Allah. Pertanyaannya, kalau misalkan diri kita sendiri yang mengalaminya, kita masih bisa semudah itu nggak ya untuk kita ngomong, nyuruh diri kita sabar, nyuruh diri kita sendiri selalu ikhlas? Kita masih semudah itu nggak ya untuk kita ngomong seperti itu sama diri kita? Kira-kira bisa nggak, teman-teman? Atau misalnya kalau ada orang lain nih yang melakukan sebuah kesalahan, mungkin kita bisa dengan mudah memaafkan orang itu. Kita bisa dengan mudah ngomong ke dia, ya udah nggak apa-apa, namanya juga manusia, sering hilaf, yang penting jangan diulangi lagi ya, gitu. Kita sering banget kan ngomong seperti itu. Tapi kalau ternyata diri kita sendiri yang melakukan kesalahan, teman-teman, diri kita sendiri yang menyebabkan sebuah kegagalan, sebagian orang itu kan suka menutup dirinya sendiri terlalu lama sehingga dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, pada saat kita sendiri yang melakukan kesalahan itu, teman-teman, kita bisa nggak maafin diri kita? Kita bisa nggak nerima lagi diri kita seperti halnya kita menerima orang lain yang melakukan kesalahan di dalam hidup kita? Tanpa harus ada perdebatan, tanpa harus ada pertanyaan, kok saya bisa kayak gini sih? Kenapa sih saya bisa melakukan itu? Misalkan gitu ya. Karena hal itu tuh berpengaruh pada kondisi mental kita, teman-teman.
Banyak orang yang terlalu keras pada dirinya sehingga dia tidak bisa bersikap lemah lembut kepada dirinya, teman-teman. Atau misalkan ketika ada orang lain yang mengalami sebuah kegagalan, gagal dalam hal apapun, gagal dalam bisnis, gagal dalam usaha, gagal dalam kuliah, gagal dalam berikhtiar, gagal dalam berkarir, termasuk mungkin hal sederhana lah, gagal diet dan lain sebagainya gitu ya. Gagal dalam pekerjaan yang diharapkan, gagal dalam masuk universitas yang diharapkan. Kita tuh gampang banget gitu ngomong ke orang lain, ya udahlah, ini mungkin belum rezekinya, sabar aja, nanti Allah ganti yang lebih baik. Kita tuh gampang banget ngomong kayak gitu, teman-teman, pada saat orang lain yang mengalami itu. Tapi ketika itu terjadi pada diri kita sendiri, menariknya ternyata nggak semudah itu, teman-teman, untuk kita bisa ngomong kepada diri kita sendiri, ya udahlah, ya mungkin belum rezekinya, ya sabar aja. Di kepala kita tuh selalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kenapa sih bisa gitu, kenapa sih harus begini, kenapa saya gagal, kenapa, dan lain sebagainya gitu. Yang kalau di dalam perspektifnya NLP, teman-teman, di dalam perspektifnya Neuro-Linguistic Programming, itu ada dua macam state yang terjadi pada saat kenapa kalau kita yang mengalami hal tersebut, kita tuh susah untuk memaafkan diri kita, teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan yang namanya asosiasi diri atau state association. Kita itu selalu berasosiasi atau menghubungkan diri kita itu dengan setiap hal yang terjadi di lingkungan kita itu dengan diri kita sendiri, teman-teman. Dan yang kedua itu ada yang namanya disosiasi atau memisahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi pada saat kita ini melihat orang lain atau kita melihat kejadian yang dialami oleh orang lain, kita itu melakukan sebuah disosiasi terhadap diri kita. Kita itu lepas dari perasaan atau dari beban-beban permasalahan yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga kita bisa berpikir jauh lebih objektif, teman-teman. Karena kita bisa terlepas dari semua beban itu. Kita bisa merasa bahwa di dalam kejadian itu tidak ada beban yang kita rasakan. Sementara, teman-teman, kalau kejadiannya kita alami sendiri, kita tuh cenderung selalu mengasosiasikan setiap hal yang terjadi atau yang ada di dalam lingkungan kita itu menyatu dengan perasaan kita dan mengasosiasikan dengan diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan sebuah state association dengan sebuah state disasosiasi. Dan saat kita terasosiasi dengan perasaan kita sendiri, teman-teman, kita tuh jadi lebih subjektif. Bahkan kita tuh nggak akan bisa melihat segala sesuatu itu menjadi objektif. Sehingga yang muncul itu adalah perasaan-perasaan yang kurang jernih. Emosi diri kita, feeling kita, dan lain sebagainya tuh semuanya tuh menjadi sebuah worst case skenario gitu. Menjadi sebuah plan yang harus kita siapkan pada saat terburuknya akan terjadi. Analogi sederhananya persis seperti seorang pemain bola dengan komentator sepak bola. Pertanyaan saya, kalau pemain bola dengan seorang komentator bola, itu kira-kira yang lebih hebat mana? Siapa yang lebih hebat? Komentator. Kenapa sih komentator sepak bola itu bisa lebih objektif, bahkan kelihatannya bisa lebih pintar gitu dibandingkan dengan yang main? Apa karena dia bisa melihat seluruh lapangan? Ternyata tidak hanya itu, teman-teman. Karena dia mendisasosiasi
segala sesuatu yang terjadi di lapangan, sehingga dia bisa berpikir lebih objektif terhadap semua permasalahan yang terjadi di dalam lapangan. Sedangkan seorang pemain bola, dia sangat terasosiasi dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam lapangan. Seorang pemain bola, dia ngerasain capek, dia ngerasain suasana di lapangan pertandingan, dia ngerasain mungkin ada keselnya, ada frustasinya, lawan yang begini, lawan yang begitu, sehingga semua itu yang sangat terasosiasi dengan dirinya dan menjadikan dirinya itu tidak bisa lagi berpikiran objektif, teman-teman. Bahkan terkadang terpancing juga dengan hal-hal yang sifatnya emosional gitu. Itulah kenapa di mana-mana yang namanya komentator itu jauh lebih pintar dibandingkan pemain bola gitu. Seringkali teman-teman, seringkali pada diri kita itu kita terlalu menanamkan yang namanya asosiasi ini. Terlalu terikat dengan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, terlalu subjektif terhadap segala sesuatu. Sementara ketika kita menghadapi orang lain, kita tuh bisa melepaskan semua itu. Kita bisa objektif sangat, bahkan kita sebenarnya bisa melihat segala sesuatu tuh utuh gitu. Semua masalahnya tuh bisa kita lihat utuh. Jadi belajar dari hal ini teman-teman, sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang perlu kita perhatikan saat kita mengalami sesuatu yang mungkin membuat kita merasa sedih, sesuatu yang mungkin membuat kita merasa marah, dan lain sebagainya gitu. Yaitu adalah berlatih untuk mendisosiasi diri dari semua perasaan-perasaan tersebut gitu. Berlatih untuk kita tidak masuk ke dalam semua perasaan-perasaan sedih itu. Berlatih untuk memberi jarak terhadap semua hal yang kita rasakan yang membuat beban di dalam hidup kita itu, teman-teman. Sehingga kita bisa melihat semua situasi, kita bisa melihat semua kejadian di dalam hidup kita itu menjadi lebih netral, teman-teman, menjadi lebih objektif. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Kembali kepada banyak orang yang sangat keras dengan dirinya, tapi lebih mudah berbelas kasihan terhadap orang lain, teman-teman. Coba deh teman-teman, kita pikirin pada saat kita gagal, pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita diperlakukan buruk oleh orang lain, atau kita mengalami sebuah musibah, kita kehilangan orang yang kita cintai. Pertanyaan saya adalah, seberapa lembut kita bisa bersikap lembut terhadap diri kita sendiri? Karena kalau kita terlalu keras, teman-teman, kepada diri kita sendiri, maka pada saat kita mengalami hal-hal yang semacam tadi, teman-teman, yang terjadi apa? Kesedihannya semakin besar, semakin sedih, kemarahannya semakin membesar, semakin menjadi marah, semakin menjadi kesal. Dan menariknya, teman-teman, ketika kita terlalu keras kepada diri kita sendiri, ternyata menurut banyak sekali para peneliti, kita itu akan jadi jauh lebih sulit untuk mengubah diri kita sendiri, teman-teman. Kita menjadi egois, kita menjadi selfish, kita menjadi keras kepala. Itu tuh outputnya dari kita terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Apalagi mungkin jika kita ditambah dengan beberapa nasihat-nasihat yang mungkin pernah kita dengar, yang kita nggak cerna dulu di dalam hidup kita. Contohnya kayak misalnya
hidup itu keras misalnya, hidup itu keras nak, gitu ya. Jadi jangan lembek sama diri sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu tuh seolah-olah menjadi sebuah motivasi, tapi ternyata itulah yang bisa menjadi toksik untuk diri kita sendiri, teman-teman. Ini tuh kelihatannya kayak yang nasihat yang benar, tapi ini perlu kita dudukin dulu. Karena kalau kita memaknai lembek dan lembut itu adalah dua hal yang berbeda. Lembut itu belum tentu lembek, teman-teman. Begitu pula keras. Keras itu belum tentu tegas. Tegas itu belum tentu keras. Maka kita perlu tegas kepada diri kita sendiri, kita perlu lembut kepada diri kita sendiri, tapi bukan berarti kita keras terhadap diri kita sendiri atau kita lembek terhadap diri kita sendiri. Karena itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda, teman-teman. Perbedaannya adalah, sebagai penutup, saya ingin menjelaskan perbedaannya. Kalau keras itu tidak ada sebuah flexibility di dalam sikap yang kita lakukan terhadap diri kita. Tidak ada kelenturan yang kita lakukan di dalam diri kita. Tidak ada sebuah toleransi, semuanya menjadi kaku, harus begini, harus ini, harus itu. Jadi yang namanya keharusan di sana, nah itu yang namanya keras gitu. Karena semuanya tuh wajib harus gitu. Sementara kalau tegas itu nggak gitu, teman-teman. Tegas itu misalnya gini, saya inginnya begini. Saya akan disiplin untuk melakukan ini agar saya bisa mencapai keinginan saya. Nah, disiplin itu adalah sebuah komitmen pada diri sendiri, betul. Itu namanya tegas. Komitmen dengan diri sendiri itu namanya tegas. Tapi ketika ada sesuatu yang kita inginkan, kita sudah lakukan, kita sudah disiplin, dan sesuatu itu tidak tercapai, maka kita secara fleksibel akan mengubah cara itu, teman-teman. Karena poinnya bukan pada prosesnya, poinnya ada pada hasilnya. Itu masuk ke dalam sebuah ketegasan. Tapi kalau keras, itu nggak bisa. Harus begini, dengan cara ini, dengan metode ini, dan hasilnya harus ini. Kalau kerasa nggak begitu, itu berarti sesuatu hal yang salah gitu. Keras itu pada akhirnya akan mengharuskan diri kita untuk menjadi seorang yang perfeksionisme, teman-teman. Nah, itu termasuk bagian dari terlalu keras kepada diri sendiri, teman-teman. Jadi, apa itu yang namanya perfeksionisme? Perfeksionisme itu adalah ketika kita selalu ingin terlihat bagus, terutama di mata orang lain. Sampai akhirnya kita tidak pernah memberikan ruang kepada diri kita sendiri, teman-teman, untuk melakukan kesalahan, atau dengan kata lain, kita ini takut salah. Dan perfeksionisme itu nggak sehat, teman-teman. Karena kita membuat diri kita ini menjadi lebih mudah stres. Membuat diri kita ini menjadi lebih mudah untuk tertekan. Padahal harusnya nggak seperti itu. Jadi yang kita perlu kejar, teman-teman, itu bukan soal perfeksionisme. Yang kita kejar itu bukan perfectnya. Tapi yang kita kejar itu adalah kesempurnaannya, teman-teman. Dimana masalah kesempurnaan ini mungkin akan kita bahas di mentoring selanjutnya. Maka teman-teman, tadi jadilah orang tua untuk diri kita sendiri. Kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Kita belajar untuk menyayangi diri kita sendiri. Kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Kita belajar untuk memperhatikan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya
Inner healing bukanlah sebuah proses yang instan, teman-teman. Luka yang sudah bertahun-tahun ada di dalam diri kita itu tidak mungkin akan hilang dalam hanya waktu 1 hari. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap zikir yang kita ucapkan, setiap doa yang kita panjatkan, semua akan membawa kita lebih dekat kepada sebuah kesembuhan. Karena hati yang sembuh adalah hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu konten saya hari ini, teman-teman. Sekian dulu materi mentoring kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi mentoring yang akan datang selama full 1 bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.